Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5RC ingin menjelaskan modul ke-10 yaitu Resampling Methods Bootstrap. Saya Rani Puspitasari dengan NIM ujung 30 ingin menjelaskan codingan kasus 1. Jadi yang pertama, kita definisikan vektor data yang berisi 10 nilai numerik yaitu 22,5, 21,8, 23,1, 22,9, 24,0, 21,6, 23,4, 22,1, 23, 22,8. Kemudian kita mengatur seed untuk generator angka acak agar hasilnya yang dihasilkan konsisten setiap kali kode dijalankan. Kemudian parameter bootstrapnya yaitu jumlah iterasi sebanyak 1000 dan ukuran sampelnya sama dengan panjang vektor data. Selanjutnya kita buat vektor bootstrap underscore means dengan panjang sebesar n iteration untuk menyimpan rata-rata sampel bootstrap. Kemudian kita lakukan looping sebanyak n iteration atau sebanyak 1000 kali, yang di setiap iterasinya itu akan mengambil sampel acak dari data yang awal tadi dengan ukuran n size atau sama dengan panjang datanya itu adalah 10, menggunakan pengambilan sampel dengan penggantian. Kemudian kita hitung rata-rata dari sampel bootstrapnya dan kita simpan di bootstrap underscore means. Lalu kita ingin menghitung interval kepercayaan dengan lower bound atau persentil ke 2,5% itu atau batas bawah. Kemudian batas atasnya itu 97,5% atau 0,975. Selanjutnya kita ingin mencetak hasilnya atau outputnya, kita gunakan fungsi printf rata-rata dengan 2 angka di belakang koma, tampilkan min dari datanya, dapatkan hasil rata-ratanya yaitu 22,72%. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kasus kedua. Pertama, kita membuat datanya, data asli, memasukkan data asli, yang mana di sini data aslinya adalah 75, 80, 85, 90, 88, 92, dan 86. Setelah itu kita buat set sheet 1, 2, 3, yang mana set sheet ini adalah untuk menetapkan agar hasilnya itu bersifat reproducible atau konsisten setiap kali kita jalankan. Setelah itu kita tentukan parameter bootstrapnya. Di sini n iteration-nya adalah 1000, yang mana artinya kita menetapkan jumlah iterasi bootstrap ini sebanyak 1000. Setelah itu kita buat n size-nya length data, yang mana ini untuk menentukan ukuran sampel bootstrap sama dengan jumlah data asli atau panjang vektor data. Setelah itu kita menyimpan hasil bootstrap dengan cara bootstrap variance. Jadi kita masukkan in iteration. Ini tuh digunakan untuk membuat vektor kosong untuk menyimpan hasil variansi dari setiap iterasi bootstrapnya. Setelah itu kita
loop untuk iterasi bootstrap dengan cara for i in satu n iteration sampel data size-nya itu n di sini harusnya baris bawah ya teman-teman. For loop ini digunakan untuk melakukan iterasi bootstrap sebanyak n iteration. Sampel data ini kita gunakan untuk mengambil sampel secara acak dari data dengan ukuran n size dengan replacement-nya itu replacement true. Dan variansi ini dihitung disimpan ke dalam bootstrap. Setelah itu kita menghitung interval kepercayaannya. Hitung interval kepercayaannya, menghitung batas bawah dan batas atas untuk interval kepercayaannya adalah 95%. Di sini kuantil itu digunakan untuk mendapatkan nilai persentil ke 2,5% dan juga ke 97,5% dari hasil bootstrap variance-nya. Setelah itu kita akan menampilkan output hasilnya. Di sini kita gunakan cat printf untuk menentukan variasi data aslinya. Eh, Setelah itu juga kita tentukan untuk teman-teman ini outputnya. Setelah itu kita tentukan juga eh, untuk interval kepercayaannya. Di sini kita run, hasil yang didapatkan itu adalah untuk variansi data aslinya itu adalah 34,81 dan untuk interval kepercayaan 95%-nya itu untuk variansi adalah 1,14 dan 57,57. Terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raib Muhammad Noval dengan NIM akhir 27. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh kasus selanjutnya, itu contoh kasus 3. Nah, pada metode resampling bootstrap, kan kita udah tahu juga yang mana metode bootstrap ini kita mengambil sampel secara acak dari data aslinya. Nah, di sini untuk contoh kasus ketiga, itu kita punya datanya itu X-nya itu 150, 160, 170, 150, 150, dan 200. Nah, untuk berat badannya atau Y, tadi kan kita punya data tinggi badan atau X itu yang tadi 150, 160, sampai 200. Nah, berat badan itu kita punya 50, 60, 65, 75, 80, dan 90. Nah, kita diminta menggunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk koefisien regresi dari model linear Y. Koefisien regresi berarti sama aja dengan kita nyari nilai slope-nya. Nah, jadi kan kita punya data tadi itu X-nya itu 150, 160, 70, 900. X 150 sampai 200 by 10. Nah, di situ kita punya Y itu 50, 60, 65, 75, 80, dan 90. Jadi 23, 4, 5, 6. Pas. Nah, jadi kita punya X-nya itu 150, 160, 170, 80, 190, dan 200. Nah, kita punya Y-nya itu 50, 60, 65, 75, 80, dan 90. Nah, kita diminta untuk menggunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan koefisien regresi dalam model linear. Nah, jadi yang pertama kita tuh set dulu nilai parameter parameter bootstrapnya.
kita bisa ngeset dulu set sheet-nya untuk mengunci. Apabila kode dijalankan berulang kali, jadi tidak berubah-ubah gitu, misal kita pakai set sheet sama dengan 123. Nah, selanjutnya parameternya kita lakukan iterasinya ini iterasi sebanyak 1000 kali. Nah, dengan size-nya itu size bootstrap-nya itu sama dengan panjang data asli kita X. Kita mau pakai X sama Y sama aja karena sama-sama 6. Nah, selanjutnya kita buat variabel untuk menyimpan hasil bootstrap-nya. Menyimpan hasil bootstrap. Kita buat variabel bootstrap slopes numeric and seperti terus. Nah, setelah kita membuat suatu list atau variabel untuk menyimpan nilai bootstrap, kita lakukan perulangan. Jadi, kita lakukan perulangan menggunakan for i in 1 sampai n iteration. Dan maka indices atau indeksnya itu sama dengan sampel dari 1 sampai n size atau sampel apa kita melakukan resampling lagi dari sebanyak n size atau 6 tadi kan size data kita lainnya ini kan ada 6, ada 50, 60, 65, 75, 80, 50. Kalau di 50 gitu. Nah, n size selanjutnya size-nya itu kan tadi n size. Selanjutnya kita, karena ini bootstrap, kalau kalau menggunakan bootstrap ini metode resampling bootstrap ini dia bisa menerima perulangan. Jadi kita set replace sama dengan true. Nah, terus itu kita buat example-nya itu sama dengan x indices. Nah, selanjutnya kita buat y sampel juga sama dengan example yaitu y indices. Y Nah, selanjutnya kita buat modelnya dengan menggunakan fungsi lm dengan y sampel sebagai prediksi kita yang ingin kita ketahui dan x sampel. Habis itu kita simpan nilai slopnya. Tadi yang diminta di soal itu slop i ke dalam kita simpan nilai slop dari model kita ke dalam apa list yang sudah kita inisialisasi sebelum perulangan ini yaitu bootstrap slopes.
Nah, dengan koefisien dari model itu pada indeks kedua. Nah, setelah itu kita hitung interval kepercayaan. Kepercayaan lower bound until bootstrap drop 0,00025 upper boundnya until bootstrap drops 0,975. Nah, selanjutnya kita tampilkan outputnya. Ya, regresi data asli ya, ya, S SN OS. Ini kita akan menampilkan nilai koefisien regresi data asli sebelum dilakukan bootstrap. Jadi kita pakai koefisien dari model dengan data yang kita inisialisasi di awal, yaitu X dan Y, bukan yang X sampai Y sampel. Ini X 2 perform kepercayaan yang regresi ya kita running kodenya. Nah, jadi untuk nilai koefisien regresi dari data asli kita itu kita punya 0,77. Nah, sedangkan interval kepercayaan pada 95% itu tuh kita
di lower bound ya atau batas bawahnya itu 0,70 dan batas atasnya 0,82. Nah, jadi kan kita tahu kalau di metode bootstrap apa di apa di sampling bootstrap ini dia melakukan perulangan dengan apa ada dapat dapat dikembalikan lagi itu jadi bisa setiap pengambilan sampel itu bisa datanya duplikat gitu jadi 50 50 75 90. Nah, setelah kita lakukan sebanyak 1000 iterasi, nah kita tuh dapat nilai interval kalau percayaan 95%, itu tuh untuk koefisien regresinya itu dari 0,70 dan 0,82. Nah, jadi hmm, ini kan yang diminta di contoh kasus ketiga ini kan dia mintanya kita nampilin slope. Nah, gimana kalau misal kita ingin juga tahu yang namanya apa namanya nilai interceptnya. Kan ini kan dari soal apa namanya resampling method. Apa jadi contoh kasus tiga itu kan kita punya datanya tadi itu kan ada X dan Y. Nah, ini kita suruh nyari nilai slope dari model regresi linear. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nyari nilai interceptnya, kita bisa aja dengan merubah nilai ini ya, indeksnya yang di QF modelnya ini. Nah, jadi sebenarnya kan kalau di QF, hmm, nah, jadi sebenarnya tuh, kalau yang indeks pertama di dalam QF itu tuh nilai dari intercept, sedangkan kalau yang kedua itu tuh nilai dari slope-nya. Jadi kalau misalnya kita ambil satu, ini bisa aja untuk nyari nilai intercept-nya juga tuh. Ini 6, 5. Nah, jadi sekian penjelasan untuk mengenai contoh kasus 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmana Liana dengan NIM 122450036 dari Program Studi Sains Data RC. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang ada pada praktikum kita terakhir, yaitu kita disuruh eh, melakukan penerapan teknik bootstrap seperti itu, di mana data yang kita gunakan 30, kemudian standar deviasinya 65, serta min-nya itu 65 di interval kepercayaan 95. Langsung saja, berarti pertama kita akan men-set parameter terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan menggunakan sintaks sheet.sheet agar dia tidak berubah ketika nanti kita di running kembali, yaitu kita menggunakan 42 parameter 42. Kemudian tadi min-nya yang kita lakukan yaitu sebanyak 65, standar deviasinya yaitu 1,25, dan n-nya sebanyak 30, jumlah datanya yaitu 30. Kemudian kita melakukan bootstrap. Bootstrapnya dilakukan sebanyak 1000 kali. Lalu kita akan melakukan step pertama, yaitu dengan generate data. Nah, setelah generate data, gimana caranya? Kita menggunakan sintaks, yaitu data, kemudian kita menggunakan distribusi normal, berarti R0, dalam kurung
parameternya yaitu banyaknya data, terus koma sama rata-ratanya atau min, kemudian standar deviasinya. Sudah, kemudian step kedua yaitu kita akan melakukan resampling bootstrap. Bootstrap resampling. Sudah, kemudian kita akan menginisiasikan resamplingnya. Seperti apa? Kita bootstrap resampling. Nah, kemudian karena bootstrap ini menggunakan pengulangan, maka kita akan menggunakan sintaks replaced through. Nah, parameternya apa? Parameternya yaitu bootstrap dari tadi yang udah kita definisiin di set parameter. Kemudian kita menggunakan rata-rata min dengan sampelnya, sampel data sampelnya berapa? Sampelnya di sini. Kemudian di dalam sampel itu ada parameter data, size-nya, kemudian datanya kan udah kita generate data tuh yang itu. Yang di atas kita ini yang generate data step 1. Kemudian kita menggunakan size yaitu n sebanyak n atau 30 tadi yang udah kita set parameter. Kemudian kita melakukan pengulangan. Iya, melakukan pengulangan maka true. Oke, kita running, ada error tidak? Udah, berarti bisa kita lakukan selanjutnya. Kemudian kita melakukan step ketiga. Step ketiga yaitu compute 95%. Di selang kepercayaan 95%, ini dia merupakan confidence intervalnya. Sudah, kemudian kita akan melakukan definisi yaitu kita C di mana kita akan menggunakan interval itu ya, berarti kita menggunakan sintaks kuantil dalam parameternya di sini. Berarti parameternya itu kita pakai bootstrap. Kan kita menggunakan bootstrap di sini kita menggunakan bootstrap apa? Bootstrap rata-rata. Means sudah bootstrap resampling karena kita di ini bootstrap resampling, kemudian kita akan melakukan mengisi parameter probabilitasnya atau peluangnya. Probabilitas yang kita miliki yaitu berarti kita ambil vektor C. Nah, peluangnya yang kita mau yaitu berapa sih? 0,025 dan 0,975. Karena dia akan menggunakan selang kepercayaan 95% gitu. Sudah, kemudian kita running. Nah, benar. Lanjut, kita akan ingin tahu outputnya apa gitu. Kita tampilkan di sini outputnya. Maka dari itu kita print, tapi kita menggunakan cat, yaitu kita beri kata-kata data yang dihasilkan. Agar dia turun ke bawah menjadi sebuah baris, maka slice n. Kemudian parameter data, kita menggunakan data koma, biar dia enter ke bawah, berarti kita pakai slice n lagi. Jangan lupa titik 2, ketik slice n, sudah. Kemudian kita akan menampilkan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata. Jangan lupa slice n agar dia turun ke bawah. Nah, kemudian kita pakai parameter yang mana? Yang telah kita definisikan di step ketiga, yaitu C.
C, slash N. Mari kita running, dan maka hasilnya yaitu data yang dihasilkan sekian dengan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata yaitu 64,5549. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.